pertanyaannya, kenapa Ustadz mengatakan penelusuran Ustadz di 1235 kitab hadis? Katakan nggak ada. Buktinya ini ada. Nah, inilah yang kami lakukan dalam riset, teman-teman sekalian. Sampai kesimpulannya, ya kita tidak menghitung ini kenapa. Jadi ada riset di sini. Ya, semua itu yang kami dapati ya, yang tertelusuri ini kesini nih, ke Abu Rafi'. Alhamdulillah kami punya koleksi 1235 kitab hadis. Saya sempat mengecek itu. Satu-satu saya cek itu. Itu jangankan hadis sahih, di hadis palsu aja nggak ketemu gitu. Ini wajah itu, kalau Anda teliti di kitab hadisnya, itu bukan doa istiftah, tapi doa saat selesai menyembelih hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Ustadz Adi Hidayat dalam kontennya Adi Hidayat Official sudah memberikan klarifikasi tentang pernyataannya tidak menemukan hadis ini wajah tu di ribuan kitab hadis yang beliau baca. Tetapi tetap akan saya sampaikan beberapa hal penting dan nanti bisa Anda saksikan di samping saya itu secara tertulisnya seperti apa. Yang pertama adalah Ustadz Adi Hidayat itu sejatinya menggunakan bahasa tidak ada itu bukan tidak ada seperti yang kita pikirkan. Jadi tidak ada artinya barangnya tidak ada, bukan. Tetapi tidak menganggap ada atau tidak menghitung. Ada kalimat-kalimat Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa kenapa bilang tidak ada? Karena ini tidak dihitung. Nah, kenapa tidak dihitung atau tidak dianggap atau layu tabar? Karena beliau meriset katanya hadis yang menggunakan ini yang ada dalam kitab Mu'jamnya Imam At-Tabrani itu ada perawinya yang bernama Muhammad bin Ishaq, di mana Muhammad bin Ishaq ini adalah mudallis, orang yang suka menyamar-nyamarkan dalam masalah hadis gitu. Tidak transparan lah gitu. Kemudian Ustadz Adi Hidayat ini mengatakan hadis yang ada mudallisnya ini, apalagi infirad ya, hanya satu hadis misalnya, itu tidak dipakai, maka dianggap tidak ada. Seperti itu. Ya nggak usah ngeyel-ngeyel lah dalam masalah ini. Oke lah, kita terima itu. Saya terima itu. Walaupun kalau kita mau kejar, lu beda Pak, ngomong tidak menemukan dengan menemukan tapi ada masalah, beda. Apalagi bahasa tidak menemukannya hadis palsu pun tidak ada. Kalau bicara itu hadis palsu pun tidak ada, jelas hadis mudallas pun masih di bawah hadis palsu. Artinya ketertolakannya itu. Ya kalau nilainya di atas hadis palsu jelas. Tetap hadis itu walaupun mudallas. Bukan palsu, bukan. Tidak bisa dianggap tidak ada hadisnya atau ada pada faktanya. Kalaupun dianggap ini tidak unggul, ini marjuh. Ya justru karena ada rojih ini marjuh ada. Ya toh. Kenapa bahasanya yang paling unggul itu yang menggunakan wajah tuh? Kalau sudah bicara yang paling unggul kan berarti ada yang diungguli. Mana ada pemenang gak ada lawannya gitu. Lawannya memang kalah tapi ada kan gitu. Kalau ngomong hadis yang paling unggul itu adalah wajah tuh boleh. Tetapi kalau ngomong tidak ada hadis yang pakai ini wajah tuh dalam sholat, bahkan dipertegas bahwa ini wajah tuh hanya dalam kurban, ini masalah bagaimanapun. Tetapi oke lah. Jadi kita memaafkan bahwa bahasa tidak ada itu mu'awwal, ditakwil oleh beliau, maksudnya tidak ada, tidak dihitung atau tidak dianggap. Oke. Lalu pertanyaan untuk kesimpulan ini adalah bagaimana dengan hadis dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi, di mana di situ jelas bahwasanya Sayyidina Ali meriwayatkan hadis dari Nabi bahwa doa iftitah Nabi itu inni wajjahtu, dan dalam hadis yang ini yang di Syu'abul Iman ini tidak ada mudallis, tidak ada Muhammad bin Ishaq, tidak ada. Tidak melalui jalur mudallis Muhammad bin Ishaq, tidak ada. Terus bagaimana caranya? Bagaimana dengan hadis yang ini gitu? Kalau hujahnya tidak menghitung hadis itu karena ada mudallis, lalu kita bilang tidak ada hadis ini wajah tuh, hujah ini akan patah dengan fakta bahwa ada kok hadis yang ini wajah tuh dan tidak ada mudallisnya, yaitu dalam Syu'abul Iman. Dan ini tidak diterangkan sama sekali oleh Ustadz Adi Hidayat. Sebegitu banyak beliau membaca macam-macam kitab, tapi yang di Syu'abul Iman tidak dibaca. Wallahu a'lam. Kenapa ini tidak disinggung juga? Artinya kita menolak untuk mengatakan ada hadis ini wajah tuh karena ada bin Ishaqnya, Muhammad bin Ishaq. Berarti seandainya ada hadis yang tidak ada Muhammad bin Ishaqnya atau tidak ada mudallisnya, kita terima.
Ternyata ada hadis itu. Apa juga mau dikatakan tidak ada juga? Ya gimana? Bagaimana? Tetap ada. Satu ya. Jadi itu sudah, saya kira sampai di situ sudah. Cuman yang kedua, secara informasi ilmiah, Ustadz Adi Hidayat itu dalam slide-nya itu menulis bahwa muara dari hadis ini wajahtu atau wajahtu itu berporos kepada Abu Rafi dan kepada Sayyidina Ali. Mayoritas bahkan kata dia. Ketika mengatakan mungkin ada yang lain, itu dari Salamah atau siapa itu. Ini meleset jauh sekali, meleset jauh sekali. Anda coba baca. Saya baca jalurnya. An Ubaidillah ibni Abi Rafi. Jadi dalam Sahih Muslim ya seperti itu. Bukan dari Abi Rafi, Pak, dari Ubaidillah anaknya Abu Rafi. Itu yang wajah itu mayoritas seperti itu. Dalam Sunanun Nasa'i, dalam Sunan Ad-Dirami, dalam Sunan At-Tirmidzi, Musnad Ahmad. Kata Ustaz Adi Hidayat, dari Abu Rafi, bukan dari Abu Rafi, memang bapaknya. Tetapi nggak mesti yang dari anaknya otomatis dari bapaknya. Ini bukan silsilah darah, bukan. Tapi periwayatan hadis. An Ubaidillah ibni Abi Rafi. Dari Ubaidillah ibni Abi Rafi. Jadi dari Ubaidillahnya, bukan Abi Rafi'nya. Baru dari Sayyidina Ali. An Aliyin. Jadi bukan dari Abi Rafi. Ketika ada yang bermuara kepada Abu Rafi melalui jalur anaknya, An Ubaidillah ibni Abi Rafi, An Abihi, berarti dari bapaknya, berarti dari Abu Rafi. Itu hadisnya lain. Ada hadis tentang wudhu, bukan tentang ini. Jadi ini informasi yang harus diluruskan ya. Ya itu poinnya ya. Walaupun saya tegaskan lagi bahwa ya menolak boleh lah, tapi menganggap tidak ada itu berlebihan. Kenapa? Karena seolah-olah yang menggunakan ini itu adalah orang-orang yang tidak mengamalkan hadis gitu. Seolah-olah gitu. Padahal tidak seperti itu juga. Bahkan Kiai Gus Koyum sudah mendetail sebegitu tertibnya kalau beliau ilmiah ya, tidak bermain, tidak hanya terfokus di logika-logika seperti yang saya sampaikan, tetapi beliau langsung mendetail bagaimana sikap ulama tentang hadis seperti itu. Beliau sebutkan Muhammad bin Ishaq itu tetap sikoh, walaupun dia dikenal mudallis tapi tetap sikoh. Tetap ada hadisnya yang dipakai atau apalah. Cuman tidak soal itu. Saya tidak soal itu. Saya tidak bicara unggul dan tidak unggul, tapi fokus kepada ada atau tidak, kan begitu. Itu saja sih. Seharusnya kan simpelnya ya mohon maaf, ternyata ada, kan begitu. Kan selesai. Ternyata ada yang versi ada mudallisnya, yaitu yang isinya adalah waqa'a ilayya kitabun, Abu Rafi menerima kitab. Ada yang versi mudallis juga, isinya wajah tuh tidak pakai ini, tetapi Abu Rafi yang ngasih kitab itu bukan menerima itu. Al-Kifayah seperti itu. Contoh bawalah ya dalam Al-Kifayah begitu. Tetapi ada juga hadis yang tidak ada mudallisnya dalam Syu'abul Iman, yaitu sama-sama dari Sayyidina Ali bahwa Nabi membaca inni wajah tuh. Jadi jangan tebang pilih. Kalau menolak karena ada tadlis, karena ada riwayat mudallisnya, berarti yang tidak ada riwayat mudallisnya jangan ditolak. Atau mungkin punya alasan lain kenapa Syu'abul Iman ditolak, atau entah ada masalah apa tapi kenapa tidak dijelaskan. Jadi minimal seperti ini tanggapan saya, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.